Oke, apa kabar Sobat Warjo, warga Joglo? Kita ketemu lagi di Pojok 9A, podcastnya orang Jogo Asik ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memulai bisnis, dan kita akan belajar langsung dari praktisinya dan juga dari mentor bisnis yang sudah berpengalaman tentu saja. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam masa saat ini orang mulai berlomba-lomba untuk membangun bisnis sendiri, dan apalagi dalam masa pandemi ini usaha kecil dan menengah itu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini banyak sektor yang kemudian tidak tumbuh secara ekonomi, namun justru UMKM atau wirausaha mandiri itu justru yang menjadi penopang di dalam pertumbuhan ekonomi. Dan kita akan berbincang-bincang dengan praktisi dan juga mentor. Mungkin perkenalkan dari praktisi dulu, Mas Didik Sujatmiko. Apa kabar Mas Didik? Baik, Mas. Oke, masih jalan terus ya usahanya, tambah gede ya, suksesnya. Ya. Puji Tuhan. Oke, terus kemudian ada salah satu mentor di salah satu konsultan bisnis di Jakarta, ada Mas Roni Heriatno. Selamat bergabung, Mas Roni. Siang, Pak Dwi Hastoto, Pak Didi, lama nggak ketemu. Iya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana mulai membangun bisnis, dan nanti mungkin Mas Didi bisa ceritakan terkait suka dukanya lah gitu ya, membangun bisnis, terus kemudian bagaimana memulainya dan sebagainya. Nanti kita ngobrol mengalir saja. Terus kemudian dari Mas Roni mungkin nanti akan coba berbagi bagaimana cara mengetahui bisnis yang cocok apa sih di kondisi saat ini, bagaimana cara memulainya, terus faktor apa saja yang penting dalam menjalankan bisnis dan sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih mungkin ya sekitar 60 menit lah ya. Kalau lebih nggak apa-apa, silahkan kita explore semua tentang bisnis, kita ceritakan, kita sharingkan sehingga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mungkin akan membangun bisnis. Oke, kita akan mulai. Namun sebelum kita memulai perbincangan kita akan melihat video berikut. Saya sempat berkunjung sebelum rekaman ini dilakukan. Saya sempat berkunjung ke warung selera pedas ya, Mas Didi ya. Ya, benar. Warung selera pedas. Jadi rumah makan yang dikelola Mas Didi, dan kita lihat video berikut ini. Itu adalah warung selera pedas, ya, rumah makan yang dikelola Mas Didi sejak kapan, Mas Didi? 2005 ya. 2005. Berarti sudah hampir berapa tahun ya? Ya, kan gini Mas. Sebenarnya kita memulai usaha ini tuh dari benar-benar nol, kecil banget. Jadi kalau ditanya gitu ya, kok bisa sih muncul warung selera pedas gitu kan? Terus bagaimana sih kiat-kiatnya supaya tetap survive dengan situasi kayak gini gitu kan? Saya cuma bisa bilang bahwa ketika memulai usaha itu jangan latah, karena orang kan sering latah ya. Latahnya gini, ketika misalnya muncul brand baru, misalnya ayam, orang akan berbondong-bondong buka usaha ayam, tapi dia nggak tahu skill yang dia punya, gitu kan.
Sedangkan selera pedas ini memang kita memulainya itu dari cikal bakalnya, itu mulainya dari nol, benar-benar nol. Kita mulai merintis dari awal, itu kita menyiapkan konsepnya, maksudnya seperti apa, menu yang mau dihidangkan seperti apa, gitu kan. Sehingga akhirnya muncullah yang namanya warung selera pedas ini. Oke. Dari 2005 ya Mas Didi ya? Iya, benar. 2005 sampai sekarang 2001 itu berarti sudah hampir 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun, sudah cukup lama. Itu lokasinya di daerah mana Mas Didi? Lokasi kita ada di Jalan Graha Bintaro Selatan 4, atau tepatnya untuk posisi yang baru ini adalah Taman Jajan AMD Raya, Mas. Itu ada di samping SMP 14, kalau enggak dekat Kelurahan Pondok Kacang Barat. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di sekitaran Graha Raya, Pondok Kacang, itu bisa coba ke Taman Jajan. Apa Mas tadi? AMD. AMD. Iya. Ya. AMD itu dulu kenapa disebut Jalan AMD? Itu karena jalan ini dibuat oleh ini Mas, ABRI masuk desa itu, makanya disebutnya AMD gitu. Di Jalan ABRI masuk desa itu ya, zaman dulu ya. Iya, Oke, benar. jadi buat teman-teman yang di Graha Raya bisa mampir ke warung selera pedas di Taman Jajan AMD itu. Kemarin saya sempat berkunjung ke sana, itu ada food court ya, semacam food court gitu. Salah satu resto yang ada di situ adalah warung selera pedas. Dulu pas awal memulai itu Mas Didi, itu bagaimana? Itu Mas Didi benar-benar memulai sendiri, dalam arti masak sendiri, terus kemudian menyiapkan segala sesuatunya sendiri, atau gimana Mas? Untuk memulainya enggak Mas. Terus terang saya menemukan warung ini udah ada dulunya sudah ada. Cuma kalau boleh dibilang mati suri ya mati suri gitu lah ya. Nah kemudian waktu itu saya mencoba masakannya, ternyata emang cocok gitu kan. Masakannya cocok, terus kemudian saya mencoba mencari informasi permasalahannya di mana sih gitu kan. Nah kemudian karena memang passion saya itu memang di masakan gitu kan, ya akhirnya jadilah seperti ini gitu. Oh jadi sebelumnya bukan dari nol Mas Didi nyiapin alat-alat dan segala macamnya ya, tapi justru Mas Didi menemukan satu rumah makan atau warung yang sudah beroperasi begitu. Terus kemudian Mas Didi masuk dan bekerja sama dengan warung itu, begitu ya? Benar. Oke. Cuma kemudian konsep dan lain-lainnya kita rubah. Dirubah. Kemudian katakanlah dibangun ulang, begitu ya? Iya. Oke, dari mulai konsep, menu, logo, mungkin semuanya dibangun ulang. Iya, benar. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman juga ini sebagai salah satu inspirasi ya, bahwa sebenarnya memulai bisnis itu juga bisa mulai dari hal-hal yang misalnya kita lagi jalan-jalan, menemukan sesuatu, terus kemudian kita mengajak bekerja sama begitu ya, bukan melulu kita harus membangun dari nol begitu ya. Benar, gitu. Karena gini ya Mas ya, dulu kan saya sendiri masih bekerja ya. Ya. Saya sendiri masih bekerja, sehingga memang dari awal itu saya punya satu impian bahwa saya itu mempunyai satu usaha sendiri gitu kan. Tetapi karena memang kondisinya nggak memungkinkan gitu kan, ya akhirnya impian itu terjawab gitu kan. Impian terjawab dengan join ini gitu. Oke. Jadi memang dulunya memang sudah punya impian untuk memiliki usaha sendiri gitu ya. Itu Mas Didi kan nggak langsung tadi disampaikan nggak langsung full terjun ke situ ya. Iya. Dulu nyambi kerja begitu. Benar. Itu. Jadi dulu gini, dulu awal-awal join itu saya memberikan 100% kepercayaan.
100% kepercayaan. Jadi saya memang benar-benar tidak terjun secara langsung. Paling saya cuma Sabtu Minggu setelah pulang dari gereja baru datang gitu kan. Nah, kemudian saya melihat bahwa kita butuh keseriusan dalam membangun sebuah usaha gitu kan. Nah, kemudian saya mencoba untuk terjun walaupun tidak 100%. Awal-awal ketika saya masih kerja itu hanya 50%. Jadi ketika saya pulang dari kantor, baru saya samper ke warung, sampai kemudian warung tutup. Nah, sejak Juni 2020 kemarin, itu kan saya berhenti bekerja. Nah, itulah saya fokus dengan warung ini. Jadi 100% saya udah. Jadi sekarang sudah 100% full untuk ya. mengelola bisnis ini. Dan hasilnya ketika full gimana, Mas? Perubahannya benar-benar terjadi. Jadi kalau kita kan ibaratnya jualan jasa ya. Walaupun ada wujud fisiknya, tetapi sebenarnya yang namanya warung makan itu jasa. Di mana pelayanan dan gestur kita ketika kita berhadapan dengan customer itu berpengaruh sekali gitu kan. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapat dari kantor gitu kan, itu kita terapkan di warung dan hasilnya memang lumayan gitu. Perubahannya signifikan. Pertumbuhannya cukup signifikan ya. Jadi memang kalau kita ingin membangun usaha atau bisnis itu ya memang harus full gitu ya. Full mengelola bisnis itu sehingga kita bisa memanagenya dengan serius gitu ya. Tapi ketika keluar begitu, Mas, ada rasa khawatir nggak, Mas? Maksudnya kan kalau dulu masih kerja kan ya minimal punya penghasilan tetap dari gaji gitu, dan begitu keluar kan udah nggak ada gaji bulanan lagi gitu, benar-benar mengandalkan penghasilan dari warung Selera Pedas ini. Ada rasa takut nggak? Kalau kekhawatiran, rasa takut itu semua manusia pasti ada, Mas, termasuk saya ya. Di awal-awal saya mencoba untuk ya udahlah saya keluar aja dari tempat kerja gitu. Ada kekhawatiran bagaimana saya mencukupi kebutuhan keluarga, bagaimana dengan nanti ketika warung ini akhirnya nggak bisa berkembang gitu kan. Apalagi ketika itu kan pas pandemi lagi ini ya, Mas ya, lagi masuknya gitu, lagi boomingnya bagi. Nah, ketika awal kita kena pandemi itu, saya sempat merasa kecewa iya, ketakutan iya gitu kan. Apalagi tahu sendiri ya, kita kan punya karyawan gitu kan, dimana mau nggak mau itu kan pengeluaran rutin untuk mereka harusnya ada. Nah, ketika terjadi pandemi itu terus terang memang omset turun, gitu kan. Omset turun, bahkan bisa nyampe 50% lebih, gitu kan. Tetapi ya itu tadi, akhirnya kita mensiasati, Mas. Mensiasati ketika warung itu orang nggak bisa datang, kemudian kebetulan kan kalau Mas Dwi kemarin ke warung itu kan konsep yang kami buat untuk warung ini kan konsep lesehan. Di mana konsep lesehan itu kan memang diperuntukkan untuk keluarga-keluarga yang mau santai gitu kan. Jadi makan sambil ngobrol sambil duduk-duduk gitu kan. Nah, ketika pandemi itu terus pendapatan juga berkurang, sempat ada terbersit gimana kalau kita tutup aja untuk sementara. Gitu. Tapi itu tadi, Mas, kita kembali lagi bahwa kita hidup bukan cuma untuk diri sendiri kan. Ada beberapa kepala yang mereka juga mempunyai keluarga yang harus dihidupi, gitu kan. Itu yang kemudian membuat kita semakin, udah kita satukan hati, kita mencoba terobosan-terobosan baru yang bisa
ibaratnya warung tetap berjalan begitu. Dan sekarang sudah walaupun kondisi pandemi masih berlangsung, sekarang sudah normal lagi ya Mas ya? Iya. Waduh, sip kalau gitu. Jadi memang di awal-awal pandemi mungkin semua bisnis juga merasakan seperti itu, karena banyak juga kegiatan-kegiatan yang ditutup gitu ya, termasuk salah satunya mungkin usaha rumah makan nggak boleh beroperasi, tetapi tentu saja dengan semangat yang Mas Didi sampaikan tadi, tetap bertahan dan sekarang sudah pulih lagi gitu. Nah ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya yang mungkin sekarang ini mengalami hal yang serupa gitu. Yang penting kalau kita berusaha pasti akan selalu ada jalan gitu ya. Dan Mas Didi sekarang ini pelanggannya itu dari daerah mana saja Mas Didi yang warung selera pedas itu? Pelanggan ya, kita itu punya pelanggan fanatik Mas. Jadi orang datang ke selera pedas itu kalau memang selera pedas tutup, maka dia akan pulang ke rumah. Nggak mungkin dia akan ke tetangga sama sendiri. Gitu. Nah, kalau ditanya sejauh mana sih customer selera pedas, sebenarnya range-nya itu jauh banget. Sampai di BSD, sampai di BSD juga ada. BSD ada, sampai ke Peninggilan itu ada. Dan kebetulan kalau boleh diungkapkan itu memang kebanyakan customer selera pedas itu adalah instansi pemerintah. Gitu. Jadi di instansi-instansi di daerah sekitar situ gitu ya? Benar. Oke, dan itu menjadi semacam customer yang loyal gitu ya? Benar. Yang akan selalu datang terus gitu. Timnya sekarang berapa Mas di situ Mas? Di selera pedas timnya berapa sekarang? Timnya kita ada 6 orang. 6 orang. Iya. Oke. 6 orang itu untuk masak kita ada 4, untuk bagian depan kita ada 2. Ada 2. Itu dari warga sekitar atau dari keluarga atau gimana Mas? Mas Didi, warga sekitar Mas. Warga sekitarnya. Iya. Oke, jadi warung selera pedas ini juga memberdayakan warga sekitar dan menjadi berkat buat warga sekitarnya gitu ya Mas Didi ya? Benar. Oke, terus kalau dulu mulai usaha itu modalnya gimana sih Mas? Maksudnya apa dari mabung atau dari misalnya ada pinjaman ke bank atau gimana Mas? Cara permodalannya dulu. Cara permodalan ya Mas ya. Kebetulan kan itu dari tabungan pribadi ya. Oh, dari tabungan pribadi. Kalau saya sih untuk memulai usaha, saran saya sih meminimalis untuk bersinggungan dengan perbankan dulu. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa Mas. Oke. Nah, kalau memang mau mengawali sebuah usaha, mendingan kita punya kalkulasi dulu yang tepat. Apakah tabungan kita udah mencukupi atau enggak, gitu kan? Karena gini, jangan sampai saya sih enggak anti mainstream dengan perbankan, enggak ya. Tetapi gini, jangan sampai ketika kita memulai usaha itu kemudian cash flow keuangan kita terganggu karena ada alokasi dana yang harus dialokasikan untuk pengembalian pembiayaan itu gitu loh. Jadi kalau kita pakai modal pribadi gitu kan, setidaknya kita bisa memutar kembali dana yang sudah kita terima gitu kan, tanpa harus menyisihkan sebagian uang untuk dipakai untuk pengembalian dana modal gitu. Jadi memang benar-benar dulu modalnya dari dana pribadi gitu ya. Benar. Jadi Mas Didi menemukan satu warung yang kemudian bergabung di situ, dirubah konsep manajemennya, dimodalin lagi, terus kemudian dikembangkan bersama gitu ya Mas Didi ya. Iya. Kalau milih bisnis kuliner itu karena memang Mas Didi passionnya di kuliner gitu ya, atau gimana? Atau Mas Didi bisa masak gitu? Kebetulan memang saya bisa masak.
kan. Dan memang dari kenapa saya condong ke masakan ya karena bisnis kuliner itu bisnis yang kebutuhan pokok gitu loh. Ambil contoh gini Mas, orang mempunyai uang 20.000 gitu ya, 20.000 ini. Nah, dia akan berpikir uang ini untuk apa? Pasti dia akan larinya pertama itu ke makanan. Itu untuk survive hidupnya dia, gitu loh. Nggak mungkin dia punya duit 20.000 itu, kemudian dia beli, oke, aku beli rokok aja kan, gitu. Nggak mungkin. Jadi dia akan lari ke makanan dulu untuk survive hidupnya. Gitu. Oke. Jadi memang dari passionnya itu ya. Terus kalau dari ini Mas, apa namanya cara pengelolaannya gitu ya. Misalnya belanjanya kemana, apa sudah punya langganan supplier sendiri, terus kemudian kemarin yang mungkin saya bingung ya kalau bisnis kuliner itu. Saya takut kalau misalnya nggak laku terus ini diapain gitu. Misalnya kan bahan bakunya jadi kalau misalnya nggak laku bahan bakunya kan terus kemudian jadi kebuang, itu gimana cara mensiasati begitu? Kebetulan kan kalau Mas Dwi lihat warung Selera Pedas itu kan warung yang bukan siap saji ya. Jadi customer datang, terus customer order itu baru kita masak. Nah itu yang harus disiasati oleh orang-orang yang mau bisnis kuliner. Memang kalau misalnya kita melihat bisnis kuliner kalau kita pakainya adalah siap saji itu lebih praktis. Jadi orang datang langsung kita layani selesai. Tapi kalau pakai sistemnya yang kayak kita Selera Pedas itu kan orang datang terus kita baru masak. Nah itu yang untuk mensiasati supaya bahan-bahan dasarnya bahan apa ya material awalnya itu tidak rusak seperti itu Mas. Jadi nggak akan kita membuang barang-barang sisa itu nggak bakalan. Nyetoknya juga nggak langsung banyak ya Mas? Bahan bakunya misalnya ikan gitu. Ya, karena kebetulan kan kita ada beberapa supplier ya Mas ya. Kayak misalnya ikan segar itu kita punya suppliernya, sayuran kita punya suppliernya gitu kan. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan supplier itu bahwa mereka harus siap menyediakan barang-barang kebutuhan kita itu di saat kita membutuhkan. Ambil contoh gini, untuk kita nggak tahu jualan kita hari itu tuh seberapa banyak gitu kan. Nah makanya untuk mensiasati kan ambil contoh nih, pagi kita beli ikan segar itu cuma mungkin 3 kilo, beli kangkung mungkin cuma 6 ikat, beli cabai mungkin cuma 1 kilo gitu kan. Nah itulah stok awal kita gitu lah. Tapi nanti ketika misalnya dalam perjalanan hari itu bahwa memang kita membutuhkan lebih dari itu, kita tinggal menghubungi suppliernya itu untuk mengirimkan barang-barang yang kita butuhkan, sehingga memang barang-barang yang ada di Selera Pedas itu memang benar-benar fresh. Kita nggak pernah yang namanya stok hari ini dijual besok, itu nggak pernah. Jadi stok hari ini pasti habis hari ini? Pasti habis, ya. Oke. Jadi memang benar-benar fresh untuk ininya ya. Oke, dari Mas Roni mungkin ada apa yang ingin disampaikan Mas Roni? Atau mau ditanyakan ke Mas Didi? Seru obrolannya Pak Didi sama Pak Dwi Hastoto. Saya malah tertariknya ceritanya Pak Didi itu tadi dari dreamnya, dari mimpinya dulu gitu kan. Mimpinya itu pengen punya usaha sendiri dan sesuai dengan passionnya. Passionnya adalah masak gitu. Nah Pak Didi mulai bermimpinya itu kan nggak mungkin 2005 langsung bermimpi langsung dieksekusi gitu kan. Mimpinya itu sejak kapan Pak Didi? Kebetulan aku dari remaja itu udah untuk masak itu memang udah seneng, bahkan sering mencoba-coba gitu Mas Don. Nah cuma ya itu tadi kan apa ya,
untuk kerja. Untuk mengetahui gitu apakah memang ini passion saya atau enggak, itu kan butuh ini ya, penggalian diri yang lebih dalam gitu kan. Iya, setuju. Apakah itu hanya sekedar hobi karena untuk menghilangkan jeda waktu kosong atau apa itu kan. Nah, baru benar-benar bahwa impian untuk mempunyai usaha warung makan itu ya setelah kerja, Mas. Kira-kira tahun berapa itu? 2005 tadi Pak Didik cerita sudah mulai punya selera pedas ini. Nah, sebelumnya atau berarti? Sebelumnya tuh saya cuma ya itu tadi, Mas. Pokoknya saya memulai kerja itu udah ketika saya jam makan siang keluar makan itu tuh saya udah melihat bahwa bisnis kuliner itu menjanjikan. Cuma ya itu tadi ketakutan itu yang lebih kuat. Jadi gini, seperti yang tadi ditanyakan, pernah nggak ketakutan? Iya. Nah itu ketakutan itu yang mengalahkan semangat untuk memulai usaha gitu loh. Jadi ketika misalnya, saya kepengen, tapi kemudian muncul lagi, nanti kalau saya berhenti bekerja, setiap bulan nggak punya dana yang pasti, terus mau apa, gitu kan? Nah itu yang akhirnya mundur lagi. Terus begitu lihat lagi ada warung yang kelihatannya kok menjanjikan, gitu kan? Pengen lagi, gitu. Tapi kemudian muncul lagi, kalau saya nanti berhenti gimana, gitu. Itu yang akhirnya itu tadi yang saya bilang bahwa kita harus memulai, tetapi tidak harus kita yang terjun langsung, gitu kan? Nah, makanya tahun 2005 itulah mulai terjun ke bisnis, tetapi tidak turun langsung. Kenapa pilihannya kok selera pedas? Maksudnya kenapa Pak Didik seneng masakan pedas gitu? Atau suka nyambel? Dari sekian banyak jenis kuliner gitu kan? Kenapa pilihannya di yang pedas-pedas ini? Atau memang ada yang nggak pedas juga di menunya? Gini Mas, memang ini hanya nama gitu loh, hanya sebuah nama. Jadi kita juga harus melihat pasar gitu kan. Mungkin orang kalau masuk ke warung gitu kan, yang jualan misalnya soto atau apa, udah lumrah gitu kan Mas. Tetapi dengan kata-kata embel-embel selera pedas gitu kan, orang yang suka makanan pedas secara otomatis langsung klik. Iya. Nah itu segmen pasar, bidikan pasar kita di situ. Oke. Jadi ketika misalnya ambil contoh nih, Mas Roni suka pedas gitu ya. Begitu dengar warung selera pedas, pasti masakannya pedas semuanya gitu kan. Nah, pasti didatengin. Tetapi ketika Mas Roni mengajak anak datang ke warung, anak kan nggak mungkin makan pedas. Nah, itulah uniknya selera pedas. Ketika namanya selera pedas, tetapi tidak semua menu yang ada di selera pedas itu adalah pedas. Pedas. Gitu. Tapi Pak Didiknya sendiri senang pedas? Dulu ya, tapi sekarang udah mulai mengurangi, Mas. Jadi ngekliknya tuh karena memang senang pedas, kemudian nemu. Iya, benar. Wah, seru nih. Ya. Cocok sama teorinya berarti, Pak Dwi, beneran. Ya. Nah, mungkin kan tadi ya Mas Roni, kalau kita kan lihat ketika Mas Didik mulai sebenarnya sudah punya keinginan, mimpi sejak awal gitu ya untuk memulai usaha, tapi terus kemudian takut nanti jalan nggak, kalau gagal gimana, modalku hilang atau saya nggak punya penghasilan lagi gitu. Apalagi dalam kondisi saat ini nih, kondisi pandemi gitu kan, ketika ekonomi secara nasional turun, banyak pembatasan. Nah ini gimana sih Mas Roni caranya kita mengetahui kira-kira bisnis apa yang cocok di saat ini gitu? Kira-kira gimana Mas Roni? Oke, terima kasih Pak Didi dan Pak Dwi. Kalau kita ngomongin peluang bisnis, sama seperti yang dikatakan Pak Didi tadi, jangan latah, gitu ya. Saya hanya ngutip nih, jangan latah gitu. Karena yang paling tahu kita, yang paling tahu usaha yang mau kita dirikan,
itu ya kita sendiri. Gitu kan, kita nggak bisa ikut-ikutan orang. Kalau orangnya sukses, kita belum tentu sukses kok, gitu kan. Tapi kalau orang lain belum tentu sukses, kita bisa sukses sendirian. Seperti itu. Jangan latah. Apapun apapun kategorinya, itu kategori bisnisnya itu semuanya bisa. Tergantung manusianya. Kalau yang tadi Pak Didik cerita punya dream, punya goalnya gitu. Kalau di istilah coaching itu Pak Didi ini punya goalnya nih, sudah clear goalnya. Saya pengen punya usahanya di bidang makanan karena memang cita-citanya atau passionnya di seneng masak atau seneng makan gitu. Terus ketemu sama realitanya bahwa Pak Didi menemukan partner yang waktu itu punya si selera pedas ini. Itu realita sama goalnya itu sudah ketemu duluan, tinggal menjembatani supaya bisa berjalan si selera pedas ini. Kira-kira gitu sih Pak Dwi. Kalau dibilang cara mengetahuinya ya lakukan dengan sumber dayanya kita sendiri. Dengan sumber daya yang kita sendiri yang kita punya gitu ya. Benar. Passion kita gitu ya. Tadi Mas Didi kan dari SMP juga sudah mulai belajar masak, nyoba masak gitu kan ya. Oke. Terus kalau memulai itu kira-kira apa yang harus dilakukan Mas Roni? Kalau kita mau mulai pasti riset dulu. Saya percaya Pak Didi nggak mungkin tiba-tiba main beli aja, main invest ke selera pedas itu nggak mungkin. Pasti ada obrolan-obrolan, ada risetnya, ada pilihan mau yang A atau yang B atau yang C. Gitu ya Pak Didi ya. Tidak mungkin langsung aku yang ini aja deh gitu. Harus disurvei dulu, harus diriset dulu. Lokasinya, kemudian customernya siapa. Kalau di istilah teorinya itu Pak Didi sudah pegang BMC-nya, bisnis model canvas-nya. Seperti itu. Value-nya apa, terus nanti key resources-nya, key partnership-nya, supplier-suppliernya nanti siapa aja itu sudah tergambar dulu sama Pak Didi sebenarnya. Tinggal eksekusinya itu memang butuh keberanian. Dengan kalau Pak Didi tadi cerita ada maju mundur, wajar Pak, lumrah banget, namanya juga manusia, apalagi sudah berkeluarga, mikirnya kalau gua nekat anak istriku nanti besok bulan depan mangan opo gitu kan. Tapi kalau memang harus ada keberanian juga di situ. Itu sih ya. Jadi tadi ya berarti memang butuh, yang pertama pasti harus melakukan satu riset, kira-kira pasarnya, lokasi, terus kemudian nanti partner dan sebagainya gitu ya. Itu yang dilakukan Mas Didi juga waktu itu. Waktu itu juga Mas Didi juga pasti mengamati gitu ya. Oke, jadi kalau mau mulai bisnis itu harus melakukan riset dulu gitu ya Mas Roni ya. betul. Melihat misalnya pasarnya seperti apa, terus kemudian lokasi dan sebagainya. Dan terutama harus di-match-kan dengan passion yang kita punya gitu. Seperti yang tadi Mas Didi dulu juga pasti melakukan riset gitu ya. Kira-kira karena memang passionnya di kuliner, terus kemudian melihat menemukan lokasi menemukan warung yang kemudian diambil alih dulu itu juga sudah melakukan riset gitu ya Mas Didi ya? Iya, benar. Sudah melihat ke beberapa warung sebelumnya pasti gitu kan? Iya, jadi memang sebelum join dengan selera pedas sendiri itu kan ada beberapa teman juga yang nawarin kan. Dia juga udah punya modelnya seperti apa ketika dia membuka suatu usaha gitu kan. Cuma itu tadi Mas, konsep yang ditawarkan itu tidak menarik untuk saya join gitu loh. Nah, karena apa, konsep-konsep yang ditawarkan kan memang warung yang siap saji gitu kan, sehingga saya sendiri nggak begitu menyukai dengan warung yang siap saji Mas, karena dalam prinsip saya ketika kita usaha itu harus ada value yang diberikan kepada customer kita
gitu loh. Ambil contoh gini, ketika misalnya orang suka capcay gitu kan, ketika misalnya warung itu adalah warung capsaji, itu kan capcay yang dimasak dari pagi. Ketika orang mau makan siang, warung itu sayuran itu udah nggak fresh. Gitu. Nah, sehingga kadar vitamin yang ada dalam kandungannya pun juga udah mulai rusak, gitu kan. Nah, alangkah sia-sianya, gitu kan, kita ketika misalnya kita tahu sedikit, walaupun tahu sedikit ya, kita tahu sedikit masalah gizi dan lain-lain, tetapi tidak dimanfaatkan, gitu. Nah, ketika akhirnya kenapa saya join di warung Selera Pedas ya karena konsep yang ditawarkan itu tadi, mereka konsepnya adalah orang datang baru dimasak, sehingga vitamin yang dikandung di sayur-sayuran itu tidak rusak. Itu yang saya sukanya di situ. Ya, jadi memang betul kata Mas Roni tadi ya, bahwa pertama yang harus dilakukan tentu melakukan riset gitu ya. Riset pasar, lokasi dan sebagainya. Nah, tadi Mas Roni menyebut BMC. BMC itu apa sih, Mas? BMC itu bisnis model canvas, Pak Dwi. Atau teman-teman. Itu apa? Bisnis model canvas itu apa, Mas? Bisnis model canvas itu sebenarnya peta, mapping dari sebuah bisnis kita. Boleh saya share screen, Pak Dwi? Boleh, silakan Mas Roni. Nah, sudah terlihatkah? Ya. Oke, ini yang namanya bisnis model canvas. Pertama kali orang lihat gambar ini gitu ya, pasti bingung. Ini makanan apa? Ini tulisan apa sih ini gitu kan? Kok ada, kalau kita hitung kotaknya itu ada 9. Kita nyebutnya 9 block. Nah, dari sini kalau kita mau ngisi dari kotak-kotak ini yang diisi yang mana duluan gitu kan? Ini yang harus diisi duluan sebenarnya. Ada 9 blok atau 9 kotak yang harus diisi. Yang pertama itu nomor satunya adalah customer segment. Kemudian tidak langsung ke kiri gitu ya, dari kanan paling kanan tidak langsung ke jalan ke kiri, tapi jalannya ke tengah dulu. Value proposition, value apa yang ditawarkan oleh nanti kita kilas bahas. Kemudian yang ketiga itu channel. Kemudian yang keempat itu customer relationship. Yang kelima dari kiri kanan paling kanan ke tengah, terus geser ke kanan lagi, baru pindah ke paling kiri, key partner. Key partnersnya siapa aja, key activitiesnya seperti apa aja, nomor 6, nomor 7 key resourcesnya seperti apa, nomor 8 itu yang mulai turun ke bawah, cost structure sama revenue stream. Ini cara buatnya sebenarnya. Saya yakin sebenarnya di luar gambar ini Pak Didi itu pasti sudah punya gambarannya di kepalanya Pak Didi sendiri. Customerku sopo, value-ku seperti apa, channelku seperti apa, itu yang tahu Pak Didi. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngomongin secara teori, bisnis model canvas ini itu perlu diperbaharui nggak? Ada pertanyaan seperti itu biasanya kalau yang startup atau orang tanya ke saya. Harus diperbarui sebenarnya. Diperbaruinya kapan gitu ya? Kira-kira secara periodik 6 sampai 12 bulan. Gitu kan? Karena kita perlu tahu nih customer kita itu ada perubahan atau enggak, atau lingkungan di luar kita itu ada perubahan atau enggak. Seperti itu. Kayak contohnya kalau kita ngomongin pandemik, itu kan berarti ada perubahan nih. Berarti strateginya si Selera Pedas, kalau kita ambil contoh Selera Pedas itu berarti harus berubah juga. Gitu kan? Kalau tadi Pak Didik cerita mau ditutup, tapi sayang ada kepala-kepala yang membutuhkan nafkah gitu ya. Berarti harus putar otak supaya BMC-nya ini juga berubah dan usahanya tetap berjalan. Seperti itu. Boleh saya ceritain lagi Pak Didi, Pak Dwi tentang satu-satunya? Silakan Mas Roni. Customer segment bisa dibuat sedetail mungkin. Siapa saja customer atau pengguna produk atau jasa kita. Semua orang. Jelaskan orang yang mana. Kalau kasusnya Pak Didi di Selera Pedas, Pak Didi udah tahu nih segmennya dari judulnya aja Selera Pedas. Berarti akan menarik orang-orang yang
suka pedas pada awalnya, tapi begitu orangnya bawa anak, berarti tidak pedas. Nah, orang ini siapa aja, bisa laki-laki atau perempuan, tinggalnya di mana, usianya berapa, gitu ya. Kalau Pak Didik tadi cerita dari mulai BSD sampai peninggilan, gitu, Pak Didik sudah bisa gambar nih, sudah bisa tahu mappingannya seperti apa. Apakah konsumen berselera khusus atau tidak suka manis, tidak mau gemuk, suka renyah, kalau di kasusnya Pak Didik senang pedas, gitu ya. Berarti ada selera khusus yang memang ditonjolkan oleh si permintaan customer-nya. Kita tidak mungkin bisa memenuhi selera semua orang, pasti ada segmentasinya. Gambarannya seperti itu untuk customer segment. Kemudian value proposition, bergerak ke value proposition, sesuatu yang menjadi value atau menjadi apa ya, nilai lebih dari bisnis Anda, setidaknya bisa lebih dari 3. Ini value yang bisa ditonjolkan dari sebuah bisnis. Apakah harga menjadi kunci utama gitu ya? Saya bisa jawab tidak sebenarnya. Kalau orang bilang, wah harganya murah, tapi kalau value-nya nggak ada, ya berarti orangnya nggak puas. Karena harga plus value itu sama dengan kepuasan. Gitu ya. Kalau kita ngomongin value, itu kita bisa lihat lagi customer segmennya. Customer segmen kita mau sasar yang mana? Kalau tadi Pak Didik itu cerita bahwa ada customer fanatiknya, di customer itu pasti sudah mencoba, gitu ya, sudah pernah makan pertama kali di tempat itu, kemudian puas, kemudian repeat lagi, gitu ya, repeat nih, bahkan repeatnya itu dia sudah apa ya kalau istilahnya orang pacaran udah kepatil duluan gitu, udah kepatil nih sama Pak Didik nih, udah tahu. Bahkan sampai fanatik, repeatnya bisa berulang-ulang seperti itu. Itu value proposition yang ditawarkan oleh selera pedas dalam contoh kita ini. Kemudian channel, bagaimana value proposition tadi bisa dilihat, bisa didengar oleh konsumennya. Caranya gimana? Paling gampang adalah word of mouth, gitu ya, ketok tular. Kalau suka ngomong sama tetangganya, ngomong sama temannya dan sebagainya. Bisa lewat WA group. Kalau di tempatnya Pak Didik komplek perumahan gitu ya, bisa pakai grup di masing-masing RT atau RW segala. Pakai sosial media, bisa pakai pasang banner dan lain-lain. Itu banyak cara, tergantung seleranya ownernya. Dan ini tidak selalu benar untuk satu bisnis dengan bisnis yang lain. Tiap bisnis punya teknik sendiri, channelnya beda-beda. Customer relationship. Nah, kita bergerak ke blok yang keempat, customer relationship. Metode yang digunakan untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Saya yakin bahwa Pak Didik itu pasti punya engagement, punya relasi yang baik dengan konsumennya, yang minimal yang sudah pernah ketemu, gitu ya. Apalagi Pak Didik tadi cerita sudah full time di situ, sudah 100% ada di warung, gitu. Tidak ada barang yang tidak laku. Yang ada hanyalah salah memasarkannya, gitu ya. Kalau tadi Pak Didik juga cerita bisa tahu seleranya konsumennya yang fanatik itu seperti apa, berarti kan sudah tahu cara memasarkannya, cara ngomongnya, pembawaannya Pak Didik itu minimal match atau sesuai dengan yang dikehendaki sama konsumennya. Memasarkannya saya percaya Pak Didik jago untuk bidang memasarkan, gitu ya. Kemudian jalin hubungan yang baik dengan konsumen. Caranya ya setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Kita nggak tahu nih kalau Pak Didik caranya menjalin hubungan yang baik dengan konsumen gimana Pak Didik? Kalau saya sih biasanya menanyakan apakah dia puas dengan pelayanan, apakah dia puas dengan rasa masakan, gitu kan. Nah, dan sebisa mungkin ketika mereka telepon pun kita memberikan respon yang lebih gitu Mas. Walaupun ibaratnya gitu kan, ibaratnya mungkin kadang orang kan agak merasa terganggu ketika misalnya sedang masak ada telepon gitu kan. Apalagi kemudian mereka telepon cuma pesan 1 item gitu kan.
Nah, kalau saya enggak, ketika mereka telepon, walaupun itu pesan satu item pun, tetap gitu loh, tetap saya ini gitu. Nah, ketika misalnya teleponnya enggak keangkat, itu pun saya akan mencoba untuk menghubungi ulang, gitu. Menanyakan apa yang bisa dibantu dan lain-lain. Itu yang kemudian kemudian membuat beberapa customer yang akhirnya menghubungi secara langsung gitu loh. Jadi ya seperti yang Mas Rani bilang tadi, bahwa sebenarnya harga itu gitu kan, harga itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu akan kembali lagi kepada warung yang sama. Saya setuju banget. Karena apa? Karena gini, orang akan kembali lagi ke warung yang kita kelola itu ketika dia merasa bahwa dia puas dalam hal segalanya, masakannya, pelayanannya, gitu kan. Dan untuk harga, kebanyakan dari orang-orang itu untuk kesekian kalinya, jadi di urutan yang paling belakang. Karena ketika saya melihat ya, itu ketika harganya di bawah pun, tetapi masyarakatnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu juga orang nggak akan balik lagi. Jadi memang kepuasan pelanggan itulah yang membuat akhirnya kita bisa bilang tadi customer fanatik itu kan. Sip. Benar. Kita lanjutin dulu ya. Ya, silakan Mas Rani. Jadi sudah sampai customer relation. Oke. Key partner gitu ya. Kita sekarang di tahap key partner, list down semua yang berhubungan dengan bisnis Anda, suppliernya, resellernya, pemerintahannya, banyak sekali gitu. Kita harus punya list siapa saja partner gitu. Kemudian activity-nya apa? Kita buat proses dari awal sampai akhir. Kalau operation-nya, produksinya, marketing and sales-nya, sampai pembayaran dan administrasinya. Kalau di tempatnya Selera Pedas mungkin di marketing dan finance-nya lebih ringkas, tapi bagian operation sama produksinya sampai ke service itu yang mungkin lebih panjang gitu ya, lebih detail. Seperti itu untuk key activities-nya. Kita harus tahu dulu nih prosesnya dari awal sampai akhir. Gambaran keseluruhan itu dari kita beli sampai akhirnya kita nagih gitu ya. Kita nagih invoice itu kalau secara bisnis kita harus tahu dulu flow-nya. Kita ngomongin resources-nya sekarang. Sumber dayanya. Kalau tadi di depan saya cerita bahwa setiap orang, setiap owner itu punya sumber daya masing-masing yang unik gitu ya. Kita nggak bisa sama. Nah, yang ini yang tidak bisa sama. Kita bisa ngomong SDM-nya. SDM-nya Pak Didi dengan 6 orang itu kalau saya buat nih, saya punya kembarannya Selera Pedas 2, tidak mungkin dua-duanya itu 6-6-nya itu copy paste sama persis. Nggak bisa Pak Didi. Pasti saya punya sesuatu yang Pak Didi nggak punya. Itu dan kebalikannya. Kita ngomongin key resources SDM. Kita ngomongin key resources-nya finansialnya, kekuatan modalnya, kekuatan finansialnya seperti apa, operasionalnya, bentuk fisik bisnisnya, mungkin bisa sama, tapi pasti tidak sama plek. Kemudian ilmu atau tekniknya, mungkin tukang masaknya Pak Didi sama tukang masaknya saya, misalkan saya mau bikin gitu, itu skillnya pasti beda. Beda tipis atau beda banyak itu pasti ada bedanya. Ilmunya pasti berbeda. List down segala sumber daya yang Anda miliki untuk bisnis ini, gitu ya. Pak Didi pasti sudah punya list down-nya. Kemudian cost structure, semua biaya yang muncul dari bisnis Anda. Kita mau kalau di gambar saya ini kita ngomongin pesawat ya. Kita mau service yang berbasis cost oriented yang lebih murah, atau yang memang service harga bukan masalah gitu ya, seperti itu. Karena berkembali lagi ke customer segmennya, itu bergantung juga untuk cost structure-nya. Revenue stream yang terakhir nih, yang ke-9, pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Kita mau lihat magnet kita itu atau magnet penarik uang kita itu berapa banyak gitu ya. Kita mau lihat dari
pendapatan langsungnya orang yang datang atau yang misalnya dari sisi aplikasi gitu ya, kita pakai aplikasi dan segala macam itu harus kita gambarin, kita harus punya mappingannya seperti itu. Itu Pak Dwi, Pak Didi untuk sekedar sharing aja. Oke, jadi itu faktor-faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis ya gitu ya Mas Roni. 9 tadi ya. Jadi customer-nya, segmen customer-nya, terus kemudian tadi value proposition itu nilai tambah yang diberikan tuh apa, kayak misalnya tadi Mas Didi value proposition-nya tuh berarti boleh dikatakan tadi makanannya fresh gitu. Itu salah satu value proposition gitu ya contohnya. Jadi Sobat Warjo kalau misalnya ingin memulai bisnis dan mungkin bertanya-tanya gitu, faktor apa saja yang penting dalam kita merencanakan dan menjalankan bisnis ya, 9 faktor tadi yang diceritakan Mas Roni. Dan itu harus dibuat dari awal ya Mas Roni, direncanakan dari awal gitu ya. Iya, betul. Ya, dari awal dan kemudian ditinjau ulang setiap 6 bulan atau 12 bulan sekali agar relevan dengan kondisi saat ini gitu ya. Dan saya yakin juga Mas Didi juga walaupun tidak menggambarkannya di dalam bisnis model canvas tadi ya, 9 faktor itu juga pasti sudah dilakukan sama Mas Didi. Tulis siapa suppliernya, terus ongkosnya atau cost-nya atau biaya yang harus dikeluarin apa saja, itu cost structure gitu ya. Terus kemudian revenue stream, berarti kan harus mikirin ini masakan ini harus aku jual berapa dan estimasi sehari terjual berapa sehingga nanti pendapatannya bisa nutup pengeluarannya gitu. Jadi mungkin Sobat Warjo bisa belajar dari BMC tadi ya Mas ya, bisnis model canvas tadi. Kalau ingin memulai bisnis, faktor-faktor apa saja yang harus dibuat listnya, diperhatikan dan direncanakan itu 9 faktor tadi. Dan jika bisnis itu sudah berjalan, itu harus ditinjau kembali gitu ya. Ditinjau kembali setiap 6 atau 9 bulan. Oke, rasanya cukup detail tadi ya yang sudah disampaikan Mas Roni. Bagaimana kita mengetahui bisnis apa yang cocok, itu kita harus melakukan riset, terus kemudian memulai bisnis itu apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama tadi perencanaan dalam bentuk bisnis model canvas, faktor-faktornya 9 tadi itu harus direncanakan dan kemudian harus ditinjau ulang setiap 6 atau 9 agar relevan dengan kondisi saat ini. Nah sekarang mungkin saya balik lagi ke Mas Didi nih. Oke, Mas Didi mungkin bisa disampaikan atau diceritakan. Kira-kira rencana ke depannya itu akan gimana nih? Mau apa yang akan dilakukan untuk warung selera pedas ini? Rencana ke depan kalau saya sih mengalir sih Mas ya. Dalam tanda kutip bahwa mengalir itu bukan menerima apa adanya gitu kan, tetapi tetap berusaha untuk mengembangkan warung selera pedas ini sampai titik optimal gitu. Karena gini, kalau saya ditanya punya impian nggak sih untuk membuka cabang baru gitu kan, saya jawab sih ada, tetapi itu bukan prioritas utama karena ketika saya membuka cabang baru itu saya harus meyakinkan bahwa masakan yang ada pun itu harus sama gitu loh. Nah, kalau saya lebih bagus bahwa saya mengembangkan warung ini sampai ke titik optimal. Karena gini, ketika misalnya saya membuka warung baru gitu kan, itu kan ibaratnya saya membutuhkan 6 orang untuk mengelola. Nah, belum tentu warung itu akan sama masakannya, cara pelayanannya dan lain-lain. Nah, tetapi kalau misalnya saya membuat warung yang sudah ada ini lebih besar, itu kan yang 6 orang yang aku cadangkan sebagai pembuka warung baru itu bisa join di warung yang udah ada, sehingga manajemennya pun
juga gampang untuk ini, untuk mengelolanya. Jadi kalau saya sih lebih bagus bahwa kedepannya adalah bagaimana kita membuat warung ini manajemennya bagus, terus orang-orang yang ada di dalamnya juga kinerjanya bagus dan lain-lain gitu. Oke. Jadi memang target kedepannya masih terkait dengan memperbaiki manajemennya, terus kemudian membesarkan dulu di satu lokasi ini gitu ya Mas ya. Iya. Kemudian baru mungkin memikirkan untuk membuka cabang di tempat lain gitu ya. Benar. Ya. Karena seperti yang dibilang Mas Roni tadi bahwa yang namanya usaha jasa, kuliner saya bilang jasa lah ya, itu perlu review terus Mas gitu loh. Kita nggak bisa ketika misalnya kita merasa bahwa kita udah punya customer fanatik gitu kan, ya kita sebut customer fanatik, kemudian kita cuma leha-leha, enggak gitu loh. Tapi kita juga harus mencoba mereview apa sih kekurangan gitu kan, apa sih yang harus dikembangkan lagi sehingga customer itu semakin hari malah semakin mendekat gitu loh. Karena pertumbuhan kuliner itu dari hari ke hari akan semakin besar. Gitu loh. Nah, ketika kita kalah satu langkah aja, maka kita akan ditinggalkan oleh customer kita. Gitu. Ya. Jadi bisnis kuliner ini sekarang masih sangat prospektif ya Mas, walaupun pandemi seperti ini. Iya, benar. Yang seperti saya bilang tadi Mas, bahwa ibaratnya orang punya duit 20.000, itu mau dibuat apa? Gitu kan? Itu pasti orang akan larinya adalah ke bagaimana dia survive untuk hidup dulu, gitu. Maka dia larinya ke makanan dulu. Oke, berarti bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Mungkin Mas Roni bisa tambahkan Mas, kira-kira selain kuliner di bisnis apa yang paling prospektif lah katakanlah di masa pandemi ini? Ya, karena konsumennya atau customernya itu sudah berbeda dengan yang sebelum pandemi gitu ya. Sekarang konsumen sudah lebih familiar dengan digital gitu. Kalau menurut saya apapun yang akan kita lakukan selama kita bisa memuaskan konsumen digital gitu ya, secara digitalisme, pakai aplikasi kah atau pakai program-program khusus yang memang kita sediakan gitu. Kalau misalkan kita punya web sendiri gitu, itu bisa membuat segmentasi konsumer kita yang digital itu tadi, yang males gerak atau mager, yang senang rebahan tinggal main handphone order, itu juga terpenuhi gitu loh. Kalau buat saya sih gesernya ke situ sebenarnya. Kulinernya tetap jalan nggak masalah, atau unit bisnisnya secara offline tetap jalan nggak masalah. Cuma kita bisa memuaskan si konsumen yang digital itu tadi. Jadi memang pasar sekarang ini adalah pasar yang sudah sehari-hari menggunakan teknologi dan juga gadget begitu ya Mas Roni. Jadi kayak bisnis-bisnis yang didorong dengan penggunaan teknologi pasti akan prospek ya. Betul. Apalagi dalam kondisi pandemi ini ya kita boleh lihat bahwa sekarang anak-anak sekolah secara online, kita rapat secara online, mesen makanan secara online gitu ya. Jadi bisnis yang bisa channelnya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi online itu masih prospeknya masih sangat besar ya. Terutama mungkin kalau misalnya belanja itu juga sekarang secara online. Gitu. Oke. Kalau misalnya Mas Didik sendiri sekarang ini pakai ini nggak Mas, transaksinya itu menggunakan teknologi digital nggak Mas? Misalnya pakai apa? Kebetulan kalau selera pedas itu pakainya kita kerjasama dengan Gojek Mas. Dengan Gojek. Tetapi ketika orang tidak punya Gojek pun, GoFood ya, orang tidak punya GoFood, mereka pakai GrabFood pun, mereka bisa akses ke selera pedas. Gitu. Oke. Cuma memang kita kerja sama GoFood gitu. Dan untuk pembayaran pun kita udah nggak pakai. Ya kalau misalnya mereka mau pakai tunai nggak apa-apa, tetapi cashless jangan kita ini. Yang juga.
Oke, jadi kalau Sobat Warjo semua ini mau menjalankan bisnis dan ingin menggunakan teknologi digital tadi, mungkin bisa kayak Mas Didi ya, tadi bisa join dengan GoFood gitu ya, atau minimal lah, katakanlah minimal gitu, itu bisa share produk-produknya melalui WhatsApp group gitu ya, kayak gitu. Tapi lebih ini memang menggunakan tadi join dengan GoFood, dengan GrabFood, menjual melalui Tokopedia, terus kemudian Shopee gitu, melalui marketplace gitu ya. Atau tadi Mas Roni juga sampaikan bisa membuat website sendiri, atau juga bisa melalui akun media sosial menggunakan IG, Facebook gitu ya. Oke, jadi kayaknya ada deh Pak Didi. Ya. GKJ Joglo, Pak Didi kayaknya ada ini deh ya. Ada komunitasnya yang buat basar-basar makanan gitu. Ya, ada. KPWG ya. KPWG kemarin buat forum untuk menjual produk-produk gitu kan. Ya, betul. Cuma sampai saat sekarang sih belum bisa join Mas Roni karena terus sumber daya manusia kita yang kurang ya. Jadi kadang ketika misalnya untuk melayani yang lebih luas itu waktunya gitu loh Mas, waktunya yang belum ada sama sumber dayanya. Ya, sebenarnya pengen nganter ke Joglo gitu kan jauh gitu ya Mas ya. Itu Iya. Ini mungkin nanti bisa digarap oleh komisi lebih serius ya, oleh komisi kesejahteraan warga gereja, bahwa komunitas warga Joglo yang sudah yang sudah memiliki usaha sendiri itu sudah berkumpul dalam satu grup, itu kalau dikelola lebih baik lagi, misalnya delivery-nya kemudian ada difasilitasi, terus kemudian promosinya difasilitasi, mungkin akan lebih baik lagi. Oke, mungkin terakhir nih apa yang ingin Mas Didi sampaikan untuk warga Joglo yang ingin membuka usaha sendiri gitu ya, yang ingin memulai bisnis kulier seperti Pak Didi, itu apa yang harus dilakukan? Buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau usaha apapun lah gitu ya, itu sebisa mungkin mapping dulu lah gitu lah. Pertama harus tahu passion kita apa sih, passion kita apa. Dari passion itu yang membuat semangat kita terus untuk berusaha itu gitu loh. Yang kedua adalah mapping, baik itu mapping maksudnya gini, mappingnya itu adalah sasaran customer kita apa, produk yang akan kita jual apa, sehingga ketika misalnya kita bisa menguasai itu, maka usaha apapun yang kita jalankan itu pasti akan berkembang. Jangan latah. Yang penting kalau sudah di mapping, maksudnya sudah direncanakan tadi, customernya ini, saya passionnya di sini, punya produk ini, langsung dijalankan gitu ya Mas Didi ya. Benar. Dari Mas Roni mungkin terakhir. Kalau saya karena memang kami bergerak di bidang coaching ya, saya banyak sekali punya salah satu contoh saya mendampingi startup bikin coffee shop dari orang yang ini kebetulan mahasiswa, kebetulan masih muda gitu. Dia dari luar Jawa, dia ingin mengembangkan kopi khas daerahnya dia gitu, karena pengen mengembangkan petani kopinya yang harganya tidak terlalu bagus. Akhirnya dibuat, kemudian kebetulan dia butuh dana buat permodalannya, saya ajakin untuk ikutan sebuah kompetisi dan kebetulan menang. Dana menangnya itu, hadiahnya itu buat mengembangkan bisnisnya dia sampai sekarang. Nah, tugas saya adalah mendampingi, kalau istilah kerennya itu nge-coaching dia gitu. Nge-coaching dia supaya apa yang sumber daya yang dia punya itu bisa optimal. Nah, kalau di forum Pojok 9A ini, jika ada teman-teman yang memang butuh coaching gitu ya, untuk GKJ Joglo
terutama saya punya tim yang memang secara sukarela akan membantu untuk mengcoaching teman-teman semua. Kayak gitu. Bukan promo ya ini ya, kebetulan saya memang mainnya di dunia coaching gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi mungkin buat tadi warga Joglo yang ingin memulai usaha sendiri, nggak usah takut. Tadi kalau misalnya tadi Mas Didi sampaikan sudah punya passion, sudah punya skill, terus kemudian sudah memappingkan dengan dengan segmen pasarnya ya, marketnya gitu, udah langsung jalanin saja. Terus teman-teman tadi bisa rencanakan dengan bisnis model Canvas tadi, perencanaannya bisa dibuat menggunakan 9 faktor itu yang sudah disampaikan Mas Roni, dan yang paling penting adalah dijalankan. Kemudian kalau memang misalnya ada kesulitan, nah Mas Roni ini mau melakukan mentoring gitu ya, melakukan mentoring untuk bersama-sama memikirkan agar bisnis ini bisa berjalan. Oke, rasanya ini perlu dikembangkan lebih lanjut ya oleh Komisi Kesejahteraan Warga Gereja, dan kita semua mungkin ya yang ingin memulai bisnis, nggak usah takut, kayak tadi Mas Didik langsung terjun saja, yang penting passionnya, skillnya ada. Ya memang ada kekhawatiran, tetapi kalau kita bekerja keras, ya Mas Didik sudah memperlihatkan hasilnya, terus kemudian Mas Roni juga tadi sudah menceritakan cara-caranya, dan siap memberikan mentoring. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menginspirasi lah buat kita semua untuk segera memulai bisnis ya. Bisnis ya yang kita inginkan lah ya, apapun gitu, bisnis apapun, mau kuliner, mau fashion, mau apapun, sehingga impian kita bisa terwujudkan begitu. Terima kasih Mas Didi Sujatmiko, sukses terus dengan warung selera pedasnya, semoga mimpinya untuk membesarkan dan membuka cabang segera terwujud. Terima kasih Mas Roni atas pembelajarannya tadi membuat bisnis model Canvas, dan juga terima kasih banget nih atas tawarannya untuk memberikan coaching buat, ada mentoring buat teman-teman semua yang ingin membuka bisnis. Kalau dikerjakan sama-sama, dipikirkan sama-sama, pasti akan lebih baik hasilnya. Iya. Demikian Sobat Warjo, warga Joglo, perbincangan kita terkait bagaimana memulai bisnis. Ya, ini kita sudah berbincang-bincang dengan praktisinya Mas Didi Sujatmiko dan juga mentor bisnis Mas Roni, dan semoga ini menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Pojok 9A, podcastnya Orang Jogo Asik. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.